Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat masih? Hente tunduh hente. Tapi insyaallah tunduhna di tempat majelis ilmu makenging pahala. Alhamdulillah. Sebelum dilanjutkan ke pengajian Al-Fakir, ingin mengajak sesama baca sholawat dulu. Mudah-mudahan berkahnya kita sama-sama memuji kepada Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan pada malam yang mulia ini Allah turunkan di tempat ini turun rahmat, hidayah, sehingga kita mendapatkan keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Shallu ala Nabi Muhammad. Adimis salat ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatman biduni taraddudi amaluna bainal qabuli wa raddiha إلا الصلاة على النبي محمد يا هذه الدنيا سيري واشهدي أن بغير المصطفى لا نقتدي أنا ما مدحت محمدا بقصائدي لكن مدد قصائدي بمحمد الله 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 صلى والملائكة كرام على الحبيب صلوا على النبي محمد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفتي رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع الشان والدرج أبدا يديرة العالمين الله يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركته وحيدنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته ومعافاتي من الفتن يا رسول الله سلام عليك الله يا رفيع الشان والدرج عبدا يديرة العالمين الله الله يا أهيل الجود والكرم صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد. Lanjut ngajinya, lanjut. Biasanya orang sindang barang pengawasan sampai tabuh sabarah biasanya.
Sampai subuh, Masya Allah luar biasa. Siap sampai subuh siap. Mangga ibu-ibu bapak di sini Habib Uwihnya. Sekedik mudah-mudahan barokah amin ya rabbal. Soalnya roman-roman udah pada ngantuk tadi Masya Allah. Tapi mudah-mudahan ngantuknya di tempat majelis ilmu dapat pahala semuanya amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Habib ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jauh salam Habib rezekinya lancar, hidupnya berkah ya robbal alamin. Enggak bosan sama Habib orang senang barang hente. Mudah-mudahan Kanjeng Rasul ge henteu bosan ka anjeun sadayana amin ya robbal alamin. Makanya Habib kemarin ngajak Habib Barok, Bib ayo ke Sindang Barang. Ya, takutnya orang Sindang Barang bosan sama Habib, makanya ngajak Habib Barok. Mudah-mudahan semakin banyak para habaib hadir ke tempat majelis yang mulai ini, tempat ini menjadi tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah innal hamdalillah wa syukra ala ni'amillah. Usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikri a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna 'alan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Hadratul mukarram wal mukhtaram, segenap para alimil ulama, para kesepuhan, para ajengan, para tuan-tuan guru alladzi lam yudkar ismuhum, anu tiasa disebatkeun hiji-hijina ku peribados. Dalam mun disebatkeun sadaya bisa sampai subuh ya. Intina bae lah Sohibul bait, sohibul hajat, akhinal kiram al Ustaz Jazuli. Begitu juga Syekh Muhammad Abdul Qadir. Begitu juga tadi yang telah menyampaikan nasihat kepada kita semuanya Al-Habibana Al-Habib Ahmad Mubarak bin Yahya, dan seluruh para alimil ulama, para kesepuhan yang mana pada kesempatan malam hari ini tidak bisa sebutkan al-faqih satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim sedikit pun kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan dengan kehadiran para alimil ulama kita, dengan kehadiran para penyambung lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam yang mulia ini, menjadikan daripada salah satu asbab musabab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan para alimil ulama kita wabil khusus yang ada di desa Sindang Barang, mudah-mudahan senantiasa Allah taala panjangkan umurnya bil barakah, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dan Allah jadikan santri-santrinya, penerusnya saleh al salehah, dapat ilmunya yang manfaat, dan dari hayatnya mendapatkan rezeki husnul khatimah ya rabbal. Dan tak lupa kepada segenap aparat pemerintah beserta jajarannya. Bapakku alhamdulillah senantiasa beliau istiqomah selalu hadir ketika acara Habib. Mudah-mudahan Pakku dijadikan amal ibadah saleh. Pakku mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, dan mudah-mudahan beliau para pemimpin kita di akhir jabatan dan usianya mendapatkan rezeki husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan seluruh para hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, para pecinta baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia,
Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala masih memilih kepada kita semuanya. Dan inilah membuktikan ketika Allah sayang kepada hambanya. Karena di mana tatkala Allah sayang kepada hambanya, Allah cinta kepada hambanya, Allah dedeh kanu jadi hambana, Allah henteu ngantep hambana pikeun maksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini lisan kita dihalalkan oleh Allah untuk sama-sama memuja, untuk sama-sama memuji, untuk sama-sama bersolawat kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah ngalangkungan solawat teu kaluar urang sadaya di patempatan, mudah-mudahan dosa urang sadayana dihampura ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita kahoyong urang sadayana dikabulkan ke Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan berkahnya maulid, berkahnya syahrul rabiul awal, berkahnya sholawat disembuhkan oleh Allah. Yang belum punya pekerjaan anu teu acan ngagaduhan pada melan, mudah-mudahan berkahna hadir ka pangaosan majelis mulia kenging pada melan anu barokah. Yang udah bekerja, yang sedang dagang, yang sedang tani, mudah-mudahan berkahnya sholawat, berkahnya maulid, usahanya, dagangnya tadinya diberkahkan oleh Allah. Mudah-mudahan Habib selalu berdoa, ya, itu bosan-bosan ke orang sinang barang anu teu acan narika sing arenggal narika. Ya Rabbal alamin. Seurkan teu acan nikah seurnya. Ngacung mana hoyong nikah mana ngacung? Mana cung. Masyaallah. Seueur kenehnya di kamarnya atos teh aya. Masyaallah. Ku Habib didoakeun mudah-mudahan ini yang ngeminin banyak seueuran. Yang hadir ini banyak lebih daripada 40. Katanya kata ulama kalau ada berkumpulan lebih dari 40 doanya akan dikabul. Makanya mudah-mudahan anu jaromblo nu teu can nikah sing arenggal nikah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan berkahnya maulid, berkahnya sholawat, mudah-mudahan yang punya utang Allah lunasi hutangnya, ya. Mudah-mudahan berkahnya maulid, berkahnya sholawat, mudah-mudahan Allah jadikan desa ini, kampung ini desa Sindang Barang, desa yang aman, desa yang berkah, desa yang maju, dan Allah jadikan desa ini, kampung ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Jadi kita jangan bosan-bosan minta sama Allah, ya, karena Allah mah ini enggak bosan, ya. Terkadang kitanya aja yang bosan minta sama Allah. Makanya mudah-mudahan dengan sering kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kenikmatan, keberuntungan ketika senantiasa orang bisa hadir ke acara maulid, ke acara pembacaan salawat, dan insya Allah mudah-mudahan barokahnya kita membaca salawat, barokahnya maulid, mudah-mudahan penyebab kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kita sama-sama membaca maulid, berkahnya mengadakan peringatan maulid habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh, dikumpulkan bersama syuhada wassalihin. Amin ya rabbal. Hoyong telebet surga hoyong. Kurang kompak hoyong tahan telebet surga. Lamun hoyong, lamun aya mireng aya majelis maulid dongkapnya. Lamun aya pengajian, majelis ilmu, majelis salawat sing haladir. Karena kenapa? Kata Imam Sirri As-Sakoti, beliau mengatakan, man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad qasada radah min ridil jannah. Barang siapa orangnya sing saha jalmina ngagaduhan pasejaan, ngagaduhan paniatan pikeun hadir kanu mana di tempat eta diaoskeun sejarahnya Nabi, dibacakan shalawat Kanjeng Rasul, maka sama halnya sami sareng jalmi eta menuju taman surga Allah. Alhamdulillah. Li'annahu ma kusida dzalikal mawadi' illa mahabbah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena bisanya hadir ke tempat yang mulia ini kita punya rasa cinta, punya rasa rindu kepada habibana wa nabiyana Muhammad. Dan mudah-mudahan berkahnya kita hadir majelis maulid, kita semuanya orang yang dikumpulkan, didekatkan dengan para orang soleh, para syuhada wassalihin. Amin ya rabbal. Hoyong tuh dikumpulkan sarang jalmi alimi syuhada hoyong.
Hoyong teh dikumpulkan sareng jami anu soleh. Hadir majelis maulid. Bahkan Al-Imam As-Sahabat Abu Bakar Siddiq beliau mengatakan menjami'a maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihwanan wa amala ihsanan wa ahalla makanan wa sara sababa li qiraati maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'atsallahu yaumal qiyamah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Barang siapa orangnya yang mengumpulkan sing sajalmina anu kersa ngariungkeun wargi-wargina, tatanggina, masyarakatna untuk dibacakan maulid baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka saling berbagi, saling silaturahim, menyediakan tempat, saling bersedekah, wa amale ihsanan dan berbuat amal soleh, wasara sababa likirati maulidi Nabi Muhammad sehingga terselenggaranya acara dibacakan maulid habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'atsallahu yaumal qiyamah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Insyaallah jalmi nu ikut andil daripada acara peringatan maulid nanti di yaumil mahsyar, di yaumil kiamah bakal dikumpulkan, bakal disarengkeun sareng para siddiqin wasyuhada wassalihin amin ya rabbal. Makanya kalau kita ada peringatan maulid, sumbangkan tenaga kita, sumbangkan harta kita, sumbangkan daripada pikiran kita. Habib saya mau nyumbang uang kagak punya, ya udah tenaga kita. Bagian tim amparan ke, atau bagian sound system ke, atau bagian tim hadroh, panitia yang lain, insya Allah dicatat amal ibadah soleh sama Allah. Kita nggak punya tenaga, punya harta Habib saya mau punyanya uang, ya udah sedekahkan uang. Ya, jangan kita ngaku cinta sama Nabi, tapi ada panitia ke rumah kita ngumpet, ya nyamuni kalah ge. Sumbangkan harta kita, manfaatkan masa kaya kita sebelum masa fakir. Jadi lamun urang keur atau sok sedekahkeun, terutama ke majelis, ke masjid, kamu sholat, ke acara maulid, insya Allah Allah balas daripada apa yang kita sedekahkan. Bahkan kata Kanjeng Rasul, mana qasa min malin shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan karena Allah, akan tetapi bal yazdad bal yazdad bal yazdad, bakal tambih. Makanya jangan ragu-ragu kita sedekah, bismillah. Insya Allah ketika orang ikhlas karena Allah, Allah balas dengan yang lebih berkah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya ayah hiji riwayat ya, ka sejarah heulaan. Ada sejarah di zaman Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuju di peperangan Khandaq. Di waktu eta Kanjeng Rasul nuju sareng para sahabatna ngadamel parit. Ngadamel parit kalau orang sindang barang tuh apa tuh namanya tuh? Galian parit. Jadi di waktu eta teh ngadamel sareng para sahabatna anu jumlah para sahabatna ieu lebih daripada 1000. Kanjeng Rasul ikut andil, ikut kerja, ikut nyangkul lah, katakan ikut nyangkul, geceluk sampai di Kanjeng Rasul turun tangan. Itulah Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul di samping memerintahkan kepada sahabatnya, beliau turun tangan. Sampai sehari sadinten dua dinten Kanjeng Rasul damel. Sampai di waktu eta teh keadaan nuju paila, nuju lagi jarang makanan, sehingga memerintahkan kepada sahabat tos ayeuna paruasa be paruasa. Sehingga nuju ngadamel pari teh paruasa para sahabatna. Sadinten dua dinten sampai ka 3 dintenna Kanjeng Rasul ningali wajahna rada sepak. Jadi kayak pucet. Sehingga sahabat Jabir ieu ningali Kanjeng Rasul wajahnya pucet kayak ini kasihan. Sampai nangis sahabat Jabir, ya Rasulullah, anjen mungkin kerja sampai lelah, letih. Mungkin anjen butuh daripada nutrisi, butuh dahar anu enak. Sim kuring kalau resan dirompok ingat gaduhan domba. Tapi nu istri sim kuring, nu istri abdi. Sehingga eta saur Kanjeng Rasul nyantos ayeuna manuhunkeun ikhlas ridho ka istri sampean. Sampai akhir cerita para wargi hadirin sadayana eta Ki Jabir teh dongkap ka rompokna, wahai istri kaula, pribados teh hoyong ngamuliakeun, hoyong ayeuna masihan dahar ka Kanjeng Rasul, pikeun ayeuna ngadaharkeun, hoyong nuhunkeun ka kaikhlasanana, karidhoana embe nu sampean bade dituhunkeun kangge dahar Rasul. Saur istrina Ki Jabir, wahai suami saya, jangankan daripada kambing, jangankan embe, jangankan harta,
rumah mewah, sekalipun nyawa saya taruhkan untuk habibana wa nabiyana Muhammad. Akhir cerita para wargi ieu embe teh dituntun ka pakeran rompok. Santos dituntun ka pakeran rompok, eta embe teh dipencit lah ku Ki Jabir. Tos dipencit ieu embena kalaresan Ki Jabir ieu sahabat Jabir ieu ngagaduhan putra. Putrana teh 2 pamaget. Adi lanceuk nu hiji usia 8 tahun, nu hiji 7 tahun. Tatkala Ki Jabir mencit eta domba ku anakna ku putrana diintip santos aina beres eta domba dipotong diurusan ku istrina. Tapi apa yang terjadi hadirin ketika ningali putrana nu jadi putrana ningali sepuhna mencit embe eta ngaranna ge budak eta bedogna teh dicandak ku putrana dicandak ku duaan adi lanceuk teh sampai ayeuna pepencitan akhirna adina dipencit kanu jadi lanceukna. Jadi di bahan sisiu nurutan bapana mencit embe manehna ge mencit adina dipencit kuno jadi lanceukna. Sehingga tatkala dipencit akhirnya sapat lah ayeuna beuheung anu adi rayina. Sehingga ketika sapat eta mireng suara ngagoak lanceukna sieun. Dipilari kul jadi ibuna lumpat ka dapur lebet kana ayeuna anu hau anu begitu besar anu ageng sehingga lanceukna ge maot dibaya lebet kana hau anu ageng eta. Akhir cerita ieu duanana teh maot sadaya dilebetkeun ka kamar ku ibuna ku istrina Ki Jabir. Sedih istrina Ki Jabir ningali putra-putrina ya Allah ujian naon nu dipasikeun ka kaula sim kuring teh sejak ngamuliakeun Kanjeng Rasul sejak hoyong ngamuliakeun masihan padahareun dahareun kangge Kanjeng Rasul ujian naon ya Allah sampai ayeuna kedua putrana ieu pada ninggal sadaya. Eta Ki Jabir Masya Allah ketika naros ka istrina wahai istri kumaha ieu embe tos asak tahan teu. Tapi istrinya Ki Jabir Masya Allah tidak memperlihatkan bahwasanya anak kedua putranya udah meninggal. Jadi ente tenembongkeun kasedihanana bilih ngaganggu kana kadaharan kanikmatan Kanjeng Rasul. Sehingga akhir cerita tos beres ayeuna masakan eta teh diundanglah daripada Kanjeng Rasul pikeun dongkap pikeun dahar di dia. Ketika dipanggil Kanjeng Rasul soal Kanjeng Rasul candak para sareng sahabat-sahabat nu sanesna. Ieu Ki Jabir ieu sempat kaget, sempat kalau khawatir ditakutkan ngotong domba satu sementara sahabatnya Nabi ini lebih daripada 1000. Tapi Masya Allah biiznillah atas izin Allah sahabat Nabi yang jumlahnya lebih 1000 tapi Masya Allah ketika saat itu tiasa dahar sadayana sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad berkah teh bal yazdad andai kata kambing butuh cukup 40 orang ibaratkan tapi dengan berkahnya memuliakan Rasulullah itu semua para sahabatnya Nabi bisa makan semua sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terakhir bagian Kanjeng Nabi Kanjeng Rasul ayo atuh sampean bagian anjeun ya Rasulullah. Itulah contoh luar biasa. Kanjeng Rasul enggak mau makan ketika sahabatnya enggak mau makan ketika sahabatnya belum merasa kenyang. Keun para sahabat Nabi bahkan Kanjeng Rasul sempat 3 hari tidak makan. Kanjeng Rasul 3 dinten teu dahar bahkan nuju salat sareng sahabatna sareng sahabat Abu Bakar sahabat Utsman tatkala rukunya tatkala sujudnya terdengar suara gemertak kayak suara pergeseran sendi sehingga sahabat Nabi ieu naruh ka Kanjeng ya Rasulullah nah anjeun nuju udur nuju teu sehat saur Kanjeng Rasul sim kuring sehat-sehat bae. Tapi penasaran sahabat Abu Bakar, sahabat Umar penasaran aya naon pada diri Rasulullah nuju salatna rukuna sujudna suara aya gemertak tulang beraduan. Ternyata tatkala dibuka jubahna dina lebetna aya batu anu diganjal ku kain pikeun mengganjal perutnya habibana wa nabiyana Muhammad. Dan itulah Masya Allah Rasulullah hanya mementingkan umat. Masya Allah. Nah akhir cerita ketika Ki Jabir menawarkan daripada hidangannya kepada Kanjeng Rasul ya Rasulullah sok ayeuna bagian tuang bagian anjeun ya Kanjeng Rasul. Saur Kanjeng Rasul wahai Ki Jabir kula moal waradahar saya enggak mau makan sebelum kumpul dengan anak-anak sampean. Ditaroskeun ku Kanjeng Rasul. Sedih istrinya Ki Jabir ketika anaknya ditanyain sementara yang di benaknya putranya udah tinggal namanya saja. Tos maraot sadaya. Sehingga tos ayeuna pilarian sok barudak teh kaman enggal ka dieu. Kula mah moal dahar saur Kanjeng Rasul. Moal dahar acan kumpul sareng putra-putra anjeun. Eta nangis istrina Ki Jabir.
Wahai Kanjeng Rasul, manawi putra-putri abdi teh, putra abdi teh ari alamang teh sok tarebih sok ka gunung, sok aya nama pilarian, pura-puran di pilarian teh. Da soalna ngamunikeun kasedihanana. Saur Kanjeng Rasul, wahai istrina Ki Jabir, anjeun milari barudak ka mana? Tuh tingali di kamar. Santos ditingali ke kamar, apa yang terjadi hadirin? Tatkala dibuka selimutnya, dibuka daripada kain kafana, eta si budak teh harirup deui. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi Habib di sini intinya, hayu ketika kita ada pengajian, ada majelis maulid, ada bangunan yang pengen butuh daripada buat ibaratnya madrasah atau mesti dibantu ya. Jangan sampai kita punya harta pelit, karena harta jabatan itu sifatnya sementara hadirin. Karena diantaranya amal yang tidak akan terputus, diantaranya sodaqotun jariyah, sedekah yang senantiasa, amal jariyah yang senantiasa disedekahkan. Ya kita ibaratnya ibadah belang bentong ya, punya amal kagak punya, makanya dengan kita sedekah mudah-mudahan kita meninggal amal jariyah kita ngalir kepada kita semuanya, amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bahas maulid, kemuliaan keagungan Kanjeng Rasul ini tidak cukup masa 1 jam, 2 jam, semalaman, bahkan sampai mati pun, sampai orang maut moal seep pikeun membahas kemuliaan Habibana wa Nabiyana Muhammad. Habib, kenapa sih kita harus baca maulid? Kenapa sih kita harus baca sholawat? Kan muludana gitu seep bulan Rabiul Awal. Yang namanya baca maulid, yang namanya baca sholawat ini enggak mesti bulan Rabiul Awal. Setiap saat kita dianjurkan untuk membaca sholawat kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad. Dan ayatnya sudah jelas dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna. Yusalluna ini kata kerja fi'il mudhari, cek barudak santrin ieu fi'il mudhari nu artina teh kata kerja anu bakal dikerjakan, akan dikerjakan atau sedang dikerjakan, yang artinya selalu, bahwasanya Allah dan malaikat selalu setiap saat tidak ada sepinya berselawat kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad. Jadi pesan Habib, banyakin seueurkeun mau salawat, insyaallah hidupna berkah, amin ya rabbal. Dan insyaallah ketika satu tempat dibacakan maulid, Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Labsi beliau mengatakan, masyi kama majma'i maulidi yujalil kurub za waqtun taubataka ya asi idza batatu. Tidak ada satu perkumpulan yang sangat indah, tidak ada satu perkumpulan yang sangat mulia, yang mana perkumpulan tersebut akan menghilangkan masalah, akan menghilangkan daripada kesulitan, akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan rezeki, yang mana di tempat tersebut dibacakan maulid Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza waqtun taubataka ya asi idza batatu. Wahai orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, maka saat inilah, di malam inilah, terkadang mulut kita suka mencaci orang, menggibah, mengadu domba, terkadang anggota tubuh kita mengambil hak-haknya orang lain. Maka saatnya yang cocok, saat ini kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, karena Allah ini senang, Allah ini bahagia, Allah ia bingah ketika ningali hambana kembali kepada Allah. Yang tadinya nggak suka ke pengajian, hayu dari mulai sekarang pesan Habib, jangan jauh daripada pengajian, jangan jauh daripada alim ulama, jangan jauh di majelis taklim. Syukur kita bisa datang ke pengajian setiap hari, kagak setiap hari, seminggu sekali dah, nggak seminggu sekali, 2 minggu sekali. Jangan sampai dalam masa 1 bulan kita tidak mengenal ilmunya Allah, tidak mengenal ilmunya Rasulullah. Kata Imam Ghazali, kalau orang sudah masa 1 bulan tidak masuk nutrisi kolbu, terlebet ilmuna Allah, ilmuna Rasul, ditakutkan qaswatul qalbi. Apa itu qaswatul qalbi? Teasna hate. Lamun jalmi hatena tos teas, orang hatinya sudah keras, akan sulit masuknya rahmat, akan sulit masuknya hidayah, dan ditakutkan tidak dipilih sama Allah. Naudzubillah. Makanya pesan Habib, deketin ulama, deketin para habaib, deketin daripada orang-orang soleh. Itu modal kita hadirin. Tadi Habib Ahmad Mubarak udah menjelaskan, nanti di yaumil mahsyar, di yaumil kiamah, orang ini akan dikumpulkan bersama yang mereka cintai. Makanya mudah-mudahan dengan modal kita cinta alim ulama, cinta para habaib,
cinta daripada majelis-majelis yang majelis yang mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Habibana wa Nabiyana Muhammad. Ilmu kagak punya kita, sholat terkadang belang bentong, khob kita nggak punya, khosyah kita nggak punya. Ada harapan dengan kita cinta alim ulama, cinta para habaib, cinta majelis-majelis mulia. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Habibana wa Nabiyana Muhammad. Habib, kenapa sih kita harus daripada memperingati bulan Maulid? Jasa besar Rasulullah ini sangat besar hadirin. Jasa besar Rasulullah ini sangat besar. Dan urang sadaya ini moal aya, kita semuanya tidak akan ada kalau Allah daripada kita juga tidak akan ada. Kita semuanya tidak akan ada kalau enggak ada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka lamma labtul aflak. Tidaklah Allah ciptakan seluruh jagat raya ini terkecuali untuk menempatkan kekasihnya, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad. Maka dengan itu, dengan kita sama baca sholawat, memperingati maulid, menjadikan salah satu bukti kecintaan kita kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad. Jasa besar Rasulullah Masya Allah sangat besar hadirin. Bahkan jangankan di masa hidupnya, bahkan sekalipun ketika detik air hayatnya, kanjeng Rasul masih ingat kepada kita sebagai umatnya. Ketika di rumahnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataharrakat safatin, menggerakkan 2 kali bibir beliau. Kemudian Sayyidina Ali mendekatkan wajahnya ke telinga kanjeng Rasul. Apa yang dikatakan oleh kanjeng Rasul? Apakah kanjeng Rasul menitipkan hartanya paman bibinya? Tidak hadirin, henteu. Tapi kanjeng Rasul nyarioskeun ummati alaikum bissalah, alaikum bis umat kaula, umat abdi, peliharalah salat, pelihara orang lemah. Itu yang diucapkan sama kanjeng Rasul ketika di akhir hayatnya. Kanjeng Rasulullah SAW mengadu kepada yang malaikat Jibril, ya Khalil Jibril, wahai kekasihku Jibril, aku belum sanggup meninggalkan umatku. Abdi tak akan sanggup meninggalkan umat kaula, saya tak akan Allah masih hanjaminan. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril, ya Jibril, basyirhu ya Jibril, innahu awwalu kharijin fil ardi ida bu'isu wa sayyiduhum ida jami'u. Basyirhu ya Jibril, innal jannah muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Ya Jibril, pasihan pangbibingah pikeun umatna kanjeng Rasul, bahwasana kanjeng Rasul jalmi anu paling pertama akan dibangkitkan, bahwasanya kanjeng Rasul akan menjadi pemimpin kalian. Sampaikan pangbibingah, sampaikan daripada jaminan saya, kata Allah kepada malaikat Jibril, bahwasanya surga diharamkan bagi siapapun sebelum umatnya kanjeng Rasul masuk ke surga tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Makanya sangat beruntung menjadi umatnya kanjeng Rasul, ya alhamdulillah. Karena kata kanjeng Rasul, wa kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatnya kanjeng Nabi ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Illa man aba, terkecuali yang enggak mau, yang enggak pengen anu henteu hoyong. Tapi yang jadi masalah hadirin, yang jadi masalah, kuatkah kita, sanggupkah kita, istiqomah kagak sampai detik-detik akhir hayat kita menjadi umatnya Habibana wa Nabiyana Muhammad. Lalu timbul pertanyaan, lalu bagaimana sih Habib supaya sampai kita detik akhir hayat menjadi umatnya kanjeng Rasul? Yaitu dengan cara kita sering baca sholawat, dengan cara kita deketin ulama. Karena insya Allah manfaatnya orang yang bersolawat, insya Allah ketika di akhir hayatnya insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah ketika orang yang istiqomah baca sholawat, insya Allah ketika detik akhir hayatnya, insya Allah matanya akan memandang wajah indah Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kalau orang matanya lamun jalmi panonna tos dihalalkeun ku Allah pikeun ningali wajahnya kanjeng Rasul, rasa nyeritna, rasa sakitnya, rasa nyerina sakaratul maut moal dirasakeun hadirin. Contoh ibaratnya Nabi Allah Yusuf, begitu gagahnya, termasyhur begitu gantengnya, begitu tampaknya, sampai tak sadarkan diri perempuan-perempuan ini menyayat tangannya karena melihat kegagahan, keelokan, ketampanan Nabi Allah Yusuf. Padahal Nabi Allah Yusuf sama kanjeng Nabi itu jauh. Andai kata kalau kita hitung-hitung, andai kata ibarat 100%, 25% Nabi Allah Yusuf, 25% umatnya kanjeng Rasul, 50%
daripada Kanjeng Rasul habiban wa nabiyana Muhammad sallallahu. Makanya umatnya Kanjeng Nabi ayanu ada yang cakep ya, ada yang jelek, ada yang mancung, ada yang pesek, ayanu bodas, ayanu hidungnya, campur-campuran, dibagi-bagi 25% deh. Nabi Allah Yusuf 25 begitu gagahnya sampai perempuan tak sadarkan diri menggores daripada tangannya. Ini coba kalau ketika melihat wajahnya, kegantengan, keelokan, ketaman Kanjeng Rasul, jangankan tangan hadirin, sekalipun nyawa tidak akan terasa ketika matanya memandang wajah indah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampai makanya menjadi umatnya Rasul sangat beruntung hadirin. Kurang apa lagi kita nikmat jadi umatnya Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul sampai detik akhir hayatnya masih ingat sama kita. Kata Kanjeng Rasul menanyakan kepada malaikat Ajrail, ya Khalil Ajrail, wahai kekasihku Ajrail, ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicabut ruhnya oleh malaikat Ajrail, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan pedihnya, merasakan sakitnya sakaratul maut. Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk termulia, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, ketika detik akhir hayatnya masih merasakan sakitnya syakaratul maut, lalu bagaimana orang yang pendosa, lalu bagaimana orang yang bermaksiat kepada Allah, lalu bagaimana orang yang murka kepada Allah, belum tentu sanggup untuk menghadapi rasa pedihnya, sakitnya sakaratul maut. Tatkala Kanjeng Rasulullah SAW di detik akhir hayatnya, Kanjeng Rasul nanya sama malaikat Ajrail, ya Khalil Ajrail, wahai kekasihku Ajrail, apakah kelak umatku pula nah kelak umat abdi oge bakal ngaraoskeun nyerina sakaratul maut seperti ieu? Saur malaikat Ajrail, amin ya Rasulullah, umat engkau juga, umat sampean oge bakal ngaraoskeun nyerina sakitna sakaratul maut. Ketika Kanjeng Rasul mendengar jawaban malaikat Ajrail, Kanjeng Rasul nambah nangis sampai nyucurkeun cai panon, sampai cai panon menggaris, sehingga ieu terakhir doana Kanjeng Rasul, panuhuna Kanjeng Rasul tatkala di akhir hayatnya, beliau mengadu kepada Allah, Allahumma hafid ala ummati fi syakaratul maut, Allahumma hafid ala ummati fi syakaratul maut, Allahumma hafid ala ummati fi syakaratul maut. Ya Allah, ringankan kepada umatku, mereka, saya nabi mereka, saya pemimpin mereka, biarkanlah seluruh rasa sakitnya sakaratul maut umatku, biarkanlah aku yang menanggungnya sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi rasa nyerina perihna sakaratul maut urang sadaya ditanggung ku Kanjeng Rasul. Kurang naon deui Kanjeng Rasul ka urang sadaya. Masya Allah, mudah-mudahan dengan kita sama-sama memperingati Maulid baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan menjadikan salah satu bukti kecintaan kita kepada habibana wa nabiyana Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Kanjeng Rasul. Amin ya rabbal. Karena kata-kata beliau, man akrama bi maulidi, man adzama bi maulidi, barang siapa yang orangnya tiasa ngamuliakeun, mengagungkan atas kelahiranku, kata Kanjeng Rasul, maka Kanjeng Rasul insyaallah akan memberikan syafaat. Mudah-mudahan berkahnya kita sama-sama memuliakan, mengagungkan kelahiran Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan kita semuanya orang yang mendapatkan syafaat daripada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan di samping kita membaca salawat sebagaimana tadi beliau sampaikan, Habib Ahmad Barok hidupkan sunnahnya. Seueur sunnah Kanjeng Nabi-nya, pakai pakaian putih diantaranya, pakai siwak, pakai celap, pakai buhurnya. Tahu buhur? Buhur itu cek orang sindang barang menyan, apal menyan. Nah itu wangi, pakai minyak wangi ya. Ketika sholat kita pakai minyak wangi. Kalau kita lagi baca maulid pakai buhur, itu malaikat senang. Ya, tapi buhurnya menyana anu mahalnya. Ulah imam menyan bau jurig, sok anu bau jurig teh. Eta menian gopean tah mah. Tapi nu mahal dikit apa? Ya, yang harganya berapa gitu biar seneng. Tapi kalau kita menyanyi yang murah mah malah lieur nu aya. Nah itu pakai pakaian pakai minyak wangi, itu sunnah hukumnya hadirin. Kalau kita udah makan pakai tangan, kalau makan minum pakai tangan kanan. Habib contohkan kayak gini ya, contoh ini mah contoh. Kebeneran haus. Habib dah mau pakai tangan kanan tuh, tangannya babalepot lagi, babalepot kunon kuremeh lagi ku sayur, atau tangannya dilamotannya diletakan, teu dilamotan kurang lamotkeun ka baturnya, ari daekeun mah nya. Tah lamun tanganna kotor teu naon ku kiri ku kenca mangga, tapi tangan kanannya ke bawah gini. Nah, begitu, paham? Nah kayak gitu, andai kata tangannya kotor pakai tangan kiri nggak apa-apa, tapi tangan kanan itu sunnah hadirin.
manjangin janggot ya. Kalau hari Jumat itu dipotong kukunya ya. Jangan kuku udah kayak setan ya. Mending kalau bersih mah nggak apa-apa. Tapi ini mah udah kukunya masya Allah udah kotor, udah panjang banget. Itu sunnah hukumnya. Ya panjang juga nggak apa-apa. Cuman kalau kita pengen pahala dipotong kukunya ya. Yang janggot mah jangan dipotong, panjangin ya. Yang janggotnya panjang banyak itu insya Allah bidadari tinggal rayot di dia. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya nu cemburu mah ayeuna salakina kersara deh janggotna kurang dicukuran lah cenah ge. Cemburu loba bidadarian. Tadi diniatin sunnah. Insyaallah kata Kanjeng Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati sing saha jalmina anu kersa ngamulyakeun mengamalkan daripada sunnah kaula, sunnah abdi sama halnya aranjeuna cinta ka kaula. Lamun aranjeuna tos cinta ka kaula, kana ma'i fil jannah, maka mereka akan dikumpulkan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Habib dah itu mah manjangin janggot sunnah. Kita pakai celak sunnah, kita makan pakai tangan kanan sunnah. Jangan menganggap enteng perkara sunnah. Sering Habib katakan man tahawwana bi sunnah faharamun alaihi wajib. Barang siapa orangnya sing sajal mina anu tos ngagagampil hiji pada melan aina sunnah, bilih diberatkan Allah pikeun ngalakonan kana pada melan wajib. Kalau orang sudah diberatkan sama Allah, kalau orang sudah meninggalkan perkara wajib, urusannya bahaya, siksa. Maka dari itu sunnahkan daripada sunnah Nabi, kerjakan sunnah Nabi kalau kita ngaku cinta kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin dari Habib tidak panjang lebar, sakedik mudah-mudahan ada manfaatnya. Kondisi Habib lagi kurang fit, capek banget sampai dari Cirebon tadi dari sana. Jadi mohon maaf kalau ada penyampainya kurang sempurna ya. Lagi kondisinya lagi, tapi alhamdulillah masih ada suaranya lah, masih kuat segini malah. Tapi doanya aja dari semua sindang barang, mudah-mudahan Habib sehat ya. Habib bisa silaturahim lagi ke sini ya. Mudah-mudahan tempat ini tambah berkah ya. Makanya selalu keberuntungan ya. Satu kenikmatan ketika ada satu kampung bisa kedatangan cucunya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi juga ada senang. Kanjeng Rasul juga senang ketika melihat putranya, ketika melihat cucunya, daripada ibaratnya diundang. Insya Allah mudah-mudahan yang undang keluarnya Kanjeng Rasul, insya Allah mudah-mudahan diundang lagi sama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Karena kenapa mereka kalau ada hubungan sama Kanjeng Rasul itu jadi mulia. Iya. Makanya kalau kita ingin melihat kadar mulianya seseorang, lihatlah sebagaimana kadar sakumaha cakatna sareng Kanjeng Rasul. Contoh aja kiai ulama mulia tah henteu ya. Kurang kompak kiai ajangan ulama mulia tah henteu. Mulia, dimuliakan sama orang. Bahkan ketika salaman suka dibulak-balik, betul? Pernah enggak melihat daripada orang salaman sama kiai ajangan dibulak-balik? Pernah. Nah itu namanya kalau kita zoom ke sini itu namanya ta'adzuban, pakai akhlak ya. Tapi kalau kita caranya suntangan itu jangan ke jidat. Anu sok kana tarang kadang mah nya. Karena pipi tapi dianjurin, dikecup. Nah, dihirup ya. Ini namanya ta'adzuban. Namanya akhlak. Kalau kita dibalik, dicium juga, dihirup, ini namanya tabarukan. Cari keberkahan. Karena orang tua kita, sepuh kita, guru ngaji kita, ulama kita ketika belajarnya pakai telapak tangan buka kitabnya, ketika zikirnya baca tasbihnya dengan telapak tangan, makanya dianjurkan dibulak-balik. Itu tabarukan. Dimuliakan itu para alim ulama. Bahkan kalau kiai ibaratnya ada undangan datangnya terakhir tapi duduknya di depan, betul? Calik lagi di payun dari ajangan. Kenapa mereka dimuliakan sama orang? Karena pada tubuh mereka ada ilmunya. Habibana wa nabiyana Muhammad SAW. Para habaib mulia apa kagak? Keluarganya Kanjeng Rasul mulia apa kagak? Mulia. Karena kenapa mereka mulia? Karena pada tubuh mereka ada darah daging yang bersambung kepada Habibana wa nabiyana Muhammad. Makanya salah satu keberuntungan ketika satu negeri bisa kedatangan keluarganya Kanjeng Rasul. Karena kenapa? Hum ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Kata beliau Sahibul Maulid Ad-Deba Syekh Abdurrahman Ad-Deba, beliau mengatakan ketika ada ahlul baitnya Kanjeng Rasul, keluarganya Kanjeng Nabi yang mempertahankan kesuciannya, yang mengikuti datuknya Kanjeng Rasul, akan menjadi pengaman satu negeri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Bahkan beliau mengatakan ya ahla baiti Rasulillah kasafinatin Nuh. Keluarganya Kanjeng Rasul ini diibaratkan perahunya Nabi Allah Nuh. Paman rakiba naja. Sing saha jalmina anu kersa naik perahu eta dalam arti memuliakan daripada menghormati daripada keluarganya Kanjeng Nabi, naja insyaallah mereka akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, waman khalafa ghurqa, barang siapa orangnya anu henteu naik perahu eta dalam arti menjauhi para habaib, menjauhi keluarganya Kanjeng Rasul, bahkan bukan hanya menjauhi, bahkan mereka sampai mendolimi, mencaci daripada keluarganya Nabi, ghurqa, mereka tenggelam, akan jauh daripada rahmatnya Allah. Mudah-mudahan wabil khusus desa Sindang Barang sing carakat kalim ulama, cakat para kiai ajengan pewarisnya Nabi, cakat para habaib, mudah-mudahan kita semuanya didekatkan dengan habibana wa nabiyana Muhammad. Karena nanti di padang mahsyar di yaumil qiyamah orang mendapatkan kenikmatan kemuliaan bukan hanya sekedar daripada pahala salatnya, bukan sekedar pahala hajinya, akan tetapi yang mana matanya dihalalkan untuk memandang wajah indah Sayyidina Muhammad, yang mana tubuhnya bisa memeluk jasad suci Sayyidina Muhammad. Adapun kadar jauhnya kedekatan kita sama Kanjeng Rasul sebagaimana kadar, sebagaimana ukuran waktu seorang sadana hidup di dunia. Namun ketika kita hidup di dunia dekat dengan alim ulama, dekat dengan para habaib, dekat dengan majelis ilmu, mengenal sholat, mengenal Al-Quran, mengenal ibadah, insya Allah tidak diragukan lagi akan didekatkan dengan habibana wa nabiyana Muhammad. Akan tetapi sebaliknya hadirin, ketika hiji jalmi di masa hidupnya henteu tepang ka kiai, henteu tepang ka ulama, henteu tepang ka ajengan, henteu tepang ka majelis ilmu, henteu tepang kana Al-Qur'an, teu tiasa maca Al-Qur'an, teu tiasa praktek salat, henteu mengenal ibadah, tidak mengenal sunnah, tidak mengenal Kanjeng Rasul, maka tidak diragukan lagi mereka akan dijauhkan sama Kanjeng Rasul. Kalau orang sudah tebih ti Kanjeng Rasul, lamun jalmi tos tebih ti Kanjeng Rasul, apa kata Kanjeng Nabi? Wailun liman lam yaroni yaumal qiyam. Cilaka jalmi anu tetepang ka kaula sahur Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan berkahnya kita mendekat ke alim ulama, hadir ke majelis ilmu, dekat dengan orang soleh, dekat dengan ulama, dekat para habaib, kita semuanya dikumpulkan bersama habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita baca salawat syifa, dilanjut dengan salat badar. Mudah-mudahan dengan keberkahan salawat syifa, mudah-mudahan tempat ini tambah berkah, mudah-mudahan Allah turunkan hidayah, turunkan rahmat. Amin amin ya rabbal. Kita baca salawatnya yang kompak, yang semangat, mudah-mudahan yang paling kencang suaranya, mudah-mudahan dikabul hajatnya. Amin ya rabbal. Shallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sadayana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatullah salam semuanya ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah sadayana. Salatullah salamullah
wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah sadayana salatullah salamullah ala qaha salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahul kafi rabbuna bika sadanal wajadana kafi likulil kafi kafana kafi wa ni'mal alhamdulillah Allahu kafi rabbuna kafi kasadana wajadana kafi likulil kafana kafi wa ni'mal alhamdulillah Allah Ta'ala Nabi Muhammad kami agama Islam agama kami salawatan sampai mati Allahu kafi rabbuna kafi qasadana wajadana kafi likulil kafana kafi wa ni'mal alhamdulillah sallu ala nabi Muhammad. Mudah-mudahan berkahnya salawat sipa, mudah-mudahan berkahnya salawat badar, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Mudah-mudahan rezekinya lancar, berkah. Amin amin ya robbal. Terakhir kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar di majelis ini melainkan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Nawaitu taqarruban afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Falillahil asmaul husna fa kullu jami'an ya Allah 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 ya Rabbana ya Karim ya Rahman ya Rahim. Pada kesempatan malam hari ini Allah kami berkumpul bersama para guru-guru kami ya Allah, keluarga kami, anak cucu kami, masyarakat kami ya Allah. Maka dengan keberkahan majelis yang mulia ini ya Allah, ampunilah dosa kami ya Rabb. Sungguh kami banyak berlumuran dosa ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami, guru-guru kami ya Allah. Andai kata ibu kami, andai kata ayah kami masih ada di dunia ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, berkahi rezekinya ya Allah, kuatkanlah iman Islamnya ya Allah. Andai kata ibu kami, andai kata ayah kami, guru kami sudah di alam barzah sana ya Rabb, maka jadikanlah kuburnya radah min riyadil jannah, jadikanlah kuburnya taman surgamu ya Allah. Terima amal ibadahnya ya Allah, ampuni semua dosanya ya Rabb. Sungguh kami sudah tidak bisa melihat raut wajah ibu kami, ayah kami, guru kami yang sudah di alam barzah sana ya Rabb. Maka dengan keberkahan majelis yang mulia ini ya Allah, pertemukanlah kami dengannya di padang mahsyar, di bawah syafaat Sayyiduna Muhammad, di bawah syafaat Sayyiduna Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, izinkan mata kami yang penuh dosa ini ya Allah
untuk memandang wajah indah Sayyiduna Muhammad. Izinkan tubuh kami yang penuh dosa ini ya Rabb untuk bisa memeluk jasad suci Sayyiduna Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah putra putri kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, keluarga kami, anak cucu kami, masyarakat kami ya Allah saleh au salehah. Ya Allah, izinkan kepada hamba-Mu ini ya Allah untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kami, membahagiakan ibunda kami, membahagiakan ayahanda kami untuk melaksanakan haji dan umrah, untuk berkunjung ke makam Sayyiduna Muhammad. Ini adalah kebanggaan bagi kami ya Rabb. Ini adalah cita-cita bagi kami ya Rabb untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, janganlah Kau cabut nyawa kami ketika kami bermaksiat, akan tetapi cabutlah nyawa kami ketika kami salat. Cabutlah nyawa kami ketika kami membaca tilawatil Quran. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah indal maut. Husnul khatimah indal maut. Bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yamikal mazidah ya rabbana alhamdukan bagi jalali wajhikal karim wa adim sultanik. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'al muttaqina imama. Rabbana taqabbal du'aana, taqabbal du'aana, taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, hapunten kasadayana, berkhusus kepada keluarga besar Kang Jul. Mudah-mudahan Allah balas yang lebih berkah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang ikut andil semuanya dapat pahala berkah fidini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.